ngobrolin apa nih sekarang Sobat Anve? Wih, jadi mungkin teman-teman ada beberapa yang sudah nonton live, nonton Instastoryku atau Wafi ya. Kita akan membahas yang masih happening karena sekarang masih di bulan Syawal, sekarang masih di bulan Betul sekali. Oh Syawal, jadinya ya, kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan Syawal. hmm. Oh Kenapa? ya Kenapa sobat? sebelum kita mulai, ini mungkin dari saya dan sahabat Sobat Anfei ingin mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang sudah bergabung di sini. Teman-teman semuanya. Oke, Jadi baik. karena tadi udah ada spill-spill, kita akan membahas berkaitan dengan Syawal. Pastinya kalau di Syawal ini yang paling teringat adalah Hari Raya Idul Fitri. Benar nggak Sobat Wafi? Betul sekali Sobat Anfei. Jadi di hari raya Idul Fitri itu eh, bisa kita lihat sih kalau di sekitar kita mesti meriah banget kan, entah itu halal bihalal atau mudik atau kembang api atau apa lagi ya, ya pokoknya. Nah ini yang paling bikin menggelegar tuh mercon sih. Jadi di depan rumahku tuh itu habis sholat id itu anak-anak pada apa sih istilahnya, nyalain mercon. Dan wah itu kertasnya sampai kemana-mana sih, tapi itu seru banget dan bikin euforia di Idul Fitri itu benar-benar kerasa sih, sampai benar-benar masuk ke hati gitu. Hatinya bergetar gara-gara mendengarkan Di uh, hatinya besar karena duarnya mendengarkan mercon gitu. Ustaz ya. Masya Betul sekali Allah. Sobat Anvei. Baik. Tadi kita sepertinya, sebenarnya kita sudah eh, sebenarnya kita sudah ini belum sih? Halal lebih halal berdua belum sih? Uh, Mohon maaf Kayaknya batin ya. belum ya. Oke, terima kasih Sobat Anvei, tapi mungkin dimaafin nggak ya? Maafin lah. Ya Maaf kalau maafin lah selama ya. tutur kata atau berinteraksi selama di kuliah atau mungkin di organisasi ya, banyak salah Iya. kata. Oke, kita balik ke topik yang akan kita bicarakan. Oke, aku belum jawab yang tadi yo, yang Oh, permintaan maaf yes. mau. Jadi aku juga mengucapkan kepada dari lubuk hatiku yang paling dalam kepada Sobat Anve, saya ingin mengucapkan sama-sama. Oke ya. Oke, jadi impas ya, sudah impas ya. Impas sudah kosong-kosong ya, kayak lagi ngisi bensin di pom. Oke, Baik, gimana nih sahabat Anve? agak ini ya, pertama kali jadinya nggak apa Agak, lah ya. Gimana nih iya. Lebaran di Magelang ya? Betul, aku di Magelang Lebaran kali ini. Jadi, Lebaran di sana ah, ah, suasananya, alhamdulillah di suasana sini kan apa ya? Jadi nggak ini banget ya, di Magelang di tempatku khususnya itu nggak ini banget, coronanya udah mulai ini kan. Jadi eh, orang-orang udah biasa. Kemarin juga ada sholat id di masjid dan ada ya silaturahim ke tetangga dan sebagainya. Jadi kayak tetap tetap kerasa sih tahun ini daripada tahun sebelumnya yang mungkin masih pada takut dan juga coronanya kan masih ini ya, masih happening banget yang tahun kemarin ya. Jadi berbeda banget sih sama yang tahun ini. Bersyukur juga pada tahun ini udah mulai reda juga coronanya. alhamdulillah Kalau mulai kalau di tempat, meredup. betul sekali. Kalau di tempat Sobat Anvi gimana? Nah, kalau di sini di Jogja ya, di Jogja dan sekitarnya, Hmm, maksudnya kayak Gunung Kidul, Sleman mungkin dan Bantul dan sekitarnya, ya alhamdulillah mungkin sama sih, lebih baik dari tahun lalu. Kayak misalnya biasanya biasanya kan tahun lalu kayak bener-bener nggak boleh sama sekali, tapi kalau mhm. sekarang perbolehkan karena apa ya, kasus COVID di sekitar rumahku itu udah lumayan menurun gitu. Akhirnya eh, Alhamdulillah. Idul Fitri sudah di masjid, kemudian ada halal bihalal walaupun secara apa ya, secara protokol kesehatan lah ya, tidak berjabat tangan, kemudian hanya mengikrarkan seperti itu. Alhamdulillah sih Oke, masih bisa merayakan alhamdulillah. Idul Fitri dengan suasana yang Masya Allah di tahun ini. Masya Allah. Dan semoga kita semua di sini bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan dan berikutnya lagi dan juga Idul Fitri ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nah berkaitan dengan Idul Fitri nih, Sobat Wafi, biasanya kalau misal Idul Fitri kan banyak sekali hal-hal atau apa ya istilahnya
kegiatan-kegiatan yang tidak dilakukan di bulan atau hari-hari yang lainnya kayak gitu. Nah, kalau misal di hari raya Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri itu biasanya ada hal-hal yang kita lakukan atau masyarakat Indonesia atau mungkin masyarakat seluruh dunia lakukan, ya nggak sih? Ada tentunya sih, karena kan spesial ya Ramadan dan juga Idul Fitri daripada bulan-bulan yang selain itu ya. Nah kalau biasanya tuh malam apa namanya malam ini ya malam satu Syawal. Jadi Satu tiga Syawal. puluh Ramadan terakhir, terus besoknya udah satu Syawal, udah Idul Fitri itu biasanya ada takbiran keliling. Ya gak sih Sobat Anfe? Takbiran. Nah, benar sekali Sobat Wilfi. Biasanya kalau di Indonesia yang paling sering kita jumpai adalah adanya takbiran keliling kayak gitu. Nah, Keliling. ini salah satu apa ya, ciri khas nuansa Ramadan dan juga perayaan hari raya Idul Fitri sebelum malam sebelum Idul Fitri ya. Biasanya ada takbiran keliling gitu. Ternyata takbiran keliling itu menjadi ciri khas di Indonesia ya. Dan kadang mungkin di negara lain memiliki kegiatan yang berbeda nggak sih? Berbeda ya, ya bisa dibilang endemik ya kalau kalau misalnya binatang ya, karena hanya tumbuh di suatu tempat saja. Jadi kalau misalnya di Indonesia, mungkin kita tahu ya di lingkungan sekitar kita, di dusun kita itu kalau takbiran keliling biasanya pakai bawa beduk tuh kan, Oh, diarak kan, dipakai pakai gerobak di keliling kampung tuh jalan-jalan sambil duduk-duduk gitu kan. Kalau di tempat kalau sobat di ada gitu juga nggak? kalau di tempatku tuh kadang ada yang pakai pick up, ada yang jalan, Oh, kemudian iya ya. biasanya menggunakan alat musik yang ada aja kayak misalnya galon atau mungkin Wih, kentongan di kreatif. pos ronda atau apapun lah. Pokoknya kreatif sih. Oke. Itu lebih modern ya daripada tempatku kalau di Sobat Anve sudah memakai pick up ya. Jadi lebih enak kali ya buat jalannya. Alhamdulillah. Tapi ada juga loh di sekitar tempatku itu takbiran keliling juga lebih modern nih. Jadi mereka karena kalau pakai beduk kan adanya yang gede banget tuh dan agak susah buat mobilitas ke sana kemari dan tertawa. Jadi makanya dia pakai speaker dan di style MP3 takbiran. Itu Wah, itu gokil lebih sih. modern, lebih modern. Jadi tidak perlu mengeluarkan tenaga gitu ya, tenaga suara. Ya, effortless lah ya. Bisa sambil lip sync gitu ya. Oke. Biasanya selain Terus, takbiran ha? itu kan masyarakat Indonesia ya mungkin nggak cuma di Indonesia sih itu biasanya Mhm. berduyun-duyun atau saling Berbondong-bondong. bondong-bondong untuk mudik ke kampung halamannya masing-masing. Kalau kalau sobat Wafi mudik gak nih? Kan kayaknya udah mudik ya dari awal Ramadan kemarin, jadi kayaknya ya bisa dibilang mudik juga sih. Mudik Bilang dari mudik Jogja ke Magelang. Itu mudik walaupun gak hanya coba? Ya. Itu namanya ngelaju kali ya, bukan mudik. laju-laju. Ya bisa dibilang mudik lah ya. Bisa bisa bisa. Iya. Biasanya kalau di Indonesia kan tadi ya sebelum Lebaran atau sebelum perayaan Mhm. Hari Raya Idul Fitri itu orang-orang dari kota atau mungkin dari perantauan itu berbondong-bondong berduyun-duyun untuk kembali ke kampung halamannya masing-masing kayak gitu. Dan Betul. ketika sudah dilaksanakan atau Hari Raya Idul Fitri mereka sudah berkumpul bersama keluarga masing-masing. Bener kan? Ya, betul sekali, tapi ada yang berbeda sih kayaknya kalau misalnya kan itu di Indonesia, itu kalau misalnya di luar negeri kayak misalnya Arab itu beda gak sih, Sobat Anve? Kalau kemarin aku baca artikel sih ada yang beda nih. Bedanya Oh apa ya gitu. sobat? Kamu lebih Ini tahu ya? kayaknya saling melempar nih. Padahal udah sama-sama tahu harusnya ya. Oh ini rahasia ya, oke. Jadi kalau di Arab, aku baca artikel itu, di Arab tuh nggak ada yang namanya mudik ada, tapi itu mereka melakukannya nggak di jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri, tapi pas di hari H1-nya, hari hanya Idul Fitri gitu. Jadi habis sholat Id mereka ya istilahnya mudik lah ya. Terus habis itu baru pada malam harinya mereka kayak silaturahim ke keluarganya dan sebagainya. Jadi nggak sebelum hari H kayak misalnya pesen tiket pesawat kereta jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri. Kalau di Indonesia kayaknya jauh-jauh hari ya. Jadi kayak
bener-bener kerasa sih udah Ramadan hari-hari terakhir gitu kan, mereka udah pada di rumah berkumpul bareng keluarga, terus pas hari Idul Fitri udah enak, udah kayak tinggal apa tinggal Tinggal menikmati. kumpul lah bareng keluarga. Betul sekali. Nah, nah pastinya kalau tadi ya mudik. Nah, biasanya kalau mudik, kemudian ngumpul bareng keluarga. Nah, pasti sebelum Lebaran tuh kan di hari Lebaran kita mesti makan-makan. Kemudian ada kue Lebaran, ada sesuatu yang dimakan. Nah, biasanya dari saudara atau kita pun sendiri biasanya bagi-bagi hampers atau parcel ke Oh betul. keluarga yang lain atau ke temen atau kalau misalnya orang yang udah kerja gitu ke teman kerjanya kayak gitu kan sobat Bavi. Betul Kalau banget aku sih, kayak misalnya, sih kalau belum sobat bisa Arfa sih. gimana? Kalau dari aku sih belum bisa bagi-bagi ya karena belum ada. Waduh, iya. Sama sih, sama juga sih. Masih mengharap malah kan ya. Malah masih mengharap dari orang lain. Nah biasanya itu kalau di kita atau tradisi di Indonesia, ya mungkin teman-teman Mhm. di sini nanti kalau misal ada yang salah bisa dikoreksi sih. Itu biasanya Iya. bagi-bagi atau hampersnya itu berbagai macam makanan, kayak misalnya ada kue lebaran, kemudian ada sirup, sirup dan kue lebaran nggak sih yang paling ini Iya paling sih, bener jadi banget sih. Yang jadi mayoritas yang jadi bener-bener banyak dibikin hampers tuh kayak kue kaleng nggak sih? Kue kaleng terus sirup yang oranye itu loh, yang huruf abjad, tahu nggak? apa tuh? A B C D E F G H I Oh, J K L M N. iya 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 iya. Kok sebut merek ya? Oh iya, Marjan, terus apa lagi? Ayo Oh iya. masuk-masuk sini, boleh boleh. Kalau aku sendiri sih lebih suka ABC tadi sih. Oh, oke, gak usah diperjelas ya mereknya. Maksudnya A B C D F G H I J K L M N. Oh iya, Belajar siap-siap. abjad ya kita. Nah, kalau Terus di Indonesia tuh ini kayak gitu ya. iya sih kayak, Kalau dan terus ada yang spesial juga kan, kalau tadi udah dikasih hampers kue kalengan kan, tapi kadang tuh tahu nggak sih ada jackpot di dalamnya. apa tuh? Sobat Arfe pernah ngalamin nggak dapat jackpot Jackpot apa pas tuh, buka sobat? kaleng kue? Oh, ketika buka waktu datang gitu ya berkunjung ke tangga rumah tetangga. Iya, ke rumah tetangga atau ke Rumah saudara gitu. tangga. Dapat kaleng yang warnanya orange, merah, sangat tergiur gitu ya waktu dibuka. Ternyata Betul. ya Allah, Oh, ada masya Allah loh, lebih lebih bagus karena kan isinya makanan tradisional. pancake, ada Ada rengginang, rempeyek. Betul. tapi ya Ya, itu sebuah ciri khas Indonesia bahwa mereka ternyata tetap menggunakan wadah-wadah itu tidak dibuang tapi digunakan kembali untuk wadah yang lainnya. betul, dan itu salah satu cara untuk mengurangi sampah gak sih, kayak reuse kan, menggunakan kembali. Benar-benar. Benar. Tapi kalau tadi kan di Indonesia kayak gitu. Nah, tadi kita Mhm. membandingkan sama yang di Arab ya. Di sini kita dapatnya di Arab sih ya. Itu biasanya mereka itu lebih sedikit ya, Sobat Wafi ya, ngasih hampers atau makanan ke saudara atau tetangga. Betul, terbatas banget ya jenisnya. Kalau misalnya di sini kan bisa bermacam-macam kan, kayak misalnya hampers nggak melulu sirup sama kue kan, bisa juga baju atau seperangkat alat sholat. Wih, kok seperangkat alat sholat tuh dari Ya siapa kan, ya itu? kan buat ini, buat ibadah, biar tahun depan lebih semangat lagi ibadah di bulan Ramadannya. Ih, jangan nih kemana-mana dulu dong. Nah, Ini terus kalau biasanya kalau kalau ya Mhm. kalau gimana? kalau di Arab, kalau di Arab gimana nih Sobat Anfe? Biasanya itu cuman sedikit, maksudnya tidak bermacam-macam dan biasanya yang diberikan itu seperti makanan ketika Ramadan atau bulan puasa gitu ya, sobat Wafi. Kayak Wadaw, eh, terus gimana dong kalau misalnya kan udah 30 hari tuh kita makan hal yang sama waktu Ramadan, terus waktu Id dikasih juga hal yang sama, apakah nggak bosen tuh yang makan? ya ya karena kan mereka sudah terbiasa ya, jadi ya mungkin tidak terlalu bosen. Biasanya tuh kalau kita udah terbiasa dengan suatu makanan,
meskipun itu dimakan berulang kali, itu ya akan enak-enak saja sih. Iya nggak sih? Oke, ya juga ya. Atau bisa juga makanan itu buat Ramadan tahun depan. Waduh, nanti keburu kadaluarsa dong. Tapi nggak cuma makanan kan, ada bisa berupa parfum juga kan kalau di sana. Ya, tepung, permen, kue juga. Sebenarnya kue juga termasuk sih. Oh iya, kue juga. Oke, kalau kue mungkin harus segera dimakan ya, tapi kalau parfum bisa tahan lama Bisa. tuh, kecuali kecuali diminum. Nggak mungkin sih kalau parfum diminum. Oke, lucu-lucu jokesnya lucu-lucu. Ya, Boleh. sebenarnya nggak ngejok sih, cuma bercanda. Nah, terus ketika kan tadi biasanya yang kita bahas sebelum hari H atau sebelum hari raya Idul Mhm. Fitri kan, Mbak Gavi. Nah, kalau misal yang di hari H itu yang biasanya kita lakukan atau mungkin juga hampir semua lakukan adalah halal bi halal. Kalau di Indonesia namanya halal bi halal ya. Haha, betul sekali. Kalau di sini halal lebih halal. Tapi aku belum pernah dengar sih kalau haram biharam, soalnya kayaknya aneh ya kan. Nah itu kalau di sini tuh biasanya tuh abis abis kita sholat id kan, sholat id selesai, terus ada khutbah dan sebagainya. Itu abis itu kayak salam salaman, jadi kayak apa ya, satu kampung tuh salam salaman semua ya. Jadi kayak baris-baris gitu, terus sambil diiringin bunyi beduk sama solawat kalau di tempatku kayak gitu. Kalau di Sobat Anfi gimana? Sama sih sebenarnya ada kadang tuh setelah kita sholat Idul Fitri itu langsung Mhm. kalau sebelum pandemi ya dulu langsung salam-salaman kayak gitu tapi random aja orangnya nggak satu kampung tapi biasanya kalau di tempatku itu ada syawalan khusus kayak gitu misalnya syawalan dusun terus nanti hari apa kemudian syawalan masjid itu hari apa gitu, sampai ke Swalayan ya, Sobat Anfe ya. nih. Nah, gitu. Biasanya ada di waktu-waktuin sendiri gitu. Oh gitu. Tapi kayaknya hampir sama ya, sama di Arab ya. Tapi mungkin ada yang unik nih di sini. Kalau di Arab, kalau misalnya yang tuan rumahnya lagi nggak di rumah, ada satu hal yang bisa dilakukan. Jadi mereka nyediain ada meja, ada kertas, sama ada bolpen. Jadi kalau misalnya ada tamu yang datang, terus kebetulan nggak ada yang di rumah, ya tinggal dia ngisi di situ nama, terus NIM, terus nomor enggak juga ya. Maksudnya Kok nulis nama sama ucapannya gitu. Jadi kalau misalnya oh dia habis ke rumah tapi kebetulan lagi nggak di rumah, bisa dihubungin tuh gitu. Mungkin bisa juga sih kayak kita taruh di depan rumah gitu ya. bisa. Jadi kayak bikin notes tapi di depan rumah gitu ya dari orang yang datang gitu kan. Betul 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 banget. Nah, terus yang paling ditunggu-tunggu itu biasanya kalau di hari Lebaran adalah makanannya, makan-makan bersama. Sebelum itu ada ini namanya THR. Juntas. Oh, benar-benar. Oh iya, iya. Ah. Biasanya biasanya ini dilakukan bagi orang yang sudah memiliki uang atau kalau di tempat kita ya orang tua atau mungkin simbah gitulah ya Pak D Mm-mm. Bude, Pak Le Betul Bude sih. ke keponakan-keponakannya ngasih ke anak-anaknya ke saudara-saudara kayak gitu ke anaknya siapa kalau kita berkunjung gitu langsung ya le gue tuku permen gitu. Betul banget sih. Dan aku baca kalau di Arab juga itu sih ada yang namanya THR atau THR, tapi agak berbeda di sini kalau di Arab. Di Nah sini kalau di gimana tuh? Arab, ya maksudnya gini. Kalau di Arab emang ada namanya aidiah gitu. Jadi ya itulah aidiah, tapi cuma dikasih buat anak-anak aja. Jadi orang tuanya ngasih langsung ke anaknya. Itu kayak Oh semacam iya, buat penyemangat kalau tahun depan puasa lagi ya, penuh ya, biar ya ada lecutan lagi lah buat tahun depan gitu. benar. Biar termotivasi lagi Betul agar sekali. bisa full Ramadan 1 bulan gitu. Iya. Nah, tadi kita tidak menyapa yang join ya, nggak apa-apa deh. Mau disapa dari sekarang boleh? Ini Selamat ada yang datang.
Selamat datang Mas Angger. Wah, Terima kasih sudah bergabung di acara ngobat. segmen ngobrol. Oke, Nah, lanjut nih Sobat Anve. tadi yang terakhir yang mungkin menjadi suatu hal yang paling di kangenin ketika Lebaran adalah kita makan bersama dan ada signature dish-nya kan? Apa tuh? Wih, di signature dish udah mulai ke barat-baratan nih. Itu kalau misalnya kita jualan di restoran, harganya bakal beda banget tuh kalau udah pakai bahasa Inggris. Masa sih? Iya, kalau misalnya apa ya? Em, ini nasi goreng kalau misalnya di Burjo kan palingan 11.000 10.000 kan, tapi kalau misal udah di restoran fried rice with apa-apa gitu kan, nah itu udah bisa 50.000 ke atas tuh udah. Bener-bener bener. Nah, terus Oke. signature dish yang paling sangat paling apa ya? Paling umum dan paling harus ada di Lebaran adalah yang pastinya ketupat sama opor sih ya. Opor ayam betul banget sih, itu kayak udah wajib banget sih, nggak kalau nggak ada itu kayak berasa nggak lebaran ya kan. Ya bener-bener rasanya tuh ya cuma biasa gitu. Tapi walaupun mungkin nggak semua ya ada mungkin yang eh, nggak pakai ketupat atau opor, tapi sebagian besar kan ya Sobat Govi di Hmm. masyarakat Indonesia itu pastinya menyiapkan ketupat dan opor untuk menyuguhkan kalau misal ada tamu atau mungkin saudara-saudara dekat yang datang kayak gitu. Nah, terus pastinya dari hidangan apa tadi ketupat opor. Nah, ini berkaitan nih sama sama tema ya atau apa ya Ya tema lah, tema. tema yang kita akan bahas. Jadi tadi tuh baru intermezzo dari awal sampai sekarang, weh, nggak di tentang eh, tradisi Lebaran. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang opor. Opor, ya opor lah ya, yang menjadi signature dish-nya Lebaran. Adil lebaran betul banget. Jadi kalau misalnya opor ayam itu sebenarnya nggak cuma sebatas makanan aja sih, terus kita nikmatin, terus dirasain cita rasanya gimana. Tapi sebenarnya di apa ya, di awal-awal sebenarnya itu tuh opor ayam tuh mempunyai filosofi yang sungguh dalam gitu. Oh, Kalau nggak cuma opor, opor ayam ya, Sobat mhm. Govi. Ketupat juga filosofinya Masya Allah sekali loh. Oh iya, gimana tuh Sobat Anve? Nah, ketupat kan bentuknya bentuknya kalau dalam matematika kayak belah ketupat ya namanya ketupat ya belah ketupat Iya, kayak namanya gini juga kan. ketupat. Nah, itu kan dia memiliki 4 sisi. Nah, itu tuh sisi diibaratkan kayak utara, selatan, timur, kemudian utara, selatan, timur, barat. Nah, di tengah-tengahnya kan kayak ada pusatnya gitu. Nah, itu mengibaratkan bahwa kita sebagai seorang manusia itu berpusat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita Wih, hanya bergantung pada satu saja kayak gitu. Pusatnya cuma satu aja gitu. Dan ketika wow. ini dibelah atau misal kita makan itu kan Mhm, dalamnya ada nasi, kemudian dia mhm. dibungkus oleh janur, janur ya namanya ya, janur kuning. Janur bener, janur kuning. Nah, janur kuning itu tuh ketika kita makan atau kita belah itu menandakan si janur kuningnya kan kita lepas atau kita buang itu menandakan bahwa dosa-dosa kita itu kita apa ya istilahnya kita buang, terus kita saling memaafkan. Nah, terus kita seperti yang ada di dalamnya, putih, suci, bersih kayak gitu. Wow, Masya ternyata Allah. dalam sekali ya filosofinya. Dan kalau Iya. di Jawa itu kupat ya, kalau di Jawa kan kupat ya, bukan Oh iya, ketupat. kupat ya Nah namanya ya. itu ada kepanjangannya juga. Kupat itu kepanjangannya kulon derek lepat. Jadi maksudnya itu benar-benar menyerahkan apa ya, kesalahan gitu. Jadi kayak minta maaf, biar biar bener-bener kayak tadi ya, nasi dari dalamnya itu kan suci putih gitu kan. Nah itu terus opor nih, kalau opor itu kan identik dengan santan kan ya, santan kelapa. Nah kalau santan itu, kalau di bahasa Jawa kan santan ya, santan itu diambil dari kata pangapunten. Nah itu jadi hampir sama sih kayak ketupat ya, jadi kayak minta maaf.
Pangapunten kan artinya kan maaf gitu kan, pemaafan gitu. Jadi ya bener-bener klop sih kalau dua hal ini disatuin. Satunya minta maaf, satunya juga minta maaf. Jadi saling memaafkan. Dia Wow. sering memaafkan, Masya Allah. Ini sangat cocok Oke. ya, sifat dan opor itu. Wih, emang udah soulmate ya mereka ya. Nah, ginilah sudah, Masya Allah. Nah terus kalau misal ada teman-teman yang baca ya, yaitu mungkin sebenarnya tema yang kita angkat kan hanya untuk menarik perhatian. Apakah apakah makan opor atau hidangan opor itu termasuk termasuk apa? Baru Sobat kifayah. fardu kifayah. Nah, sebenarnya itu apa ya? Hanya perumpamaan gak sih? Betul, betul itu lebih ke perumpamaan sih. Kalau misalnya nih, kita bertamu tuh ke seonggok rumah, maksudnya apa ya, ke sebuah rumah bertamu, terus kita dijamu sama orangnya, yaitu suruh makan opor ayam gitu kan. Nah padahal kita nggak tahu kan beliau itu udah misalnya mengusahakan opor ayam itu kayak gimana kan, kita nggak tahu, kayak misalnya beli ayamnya, terus nyiapin bumbu-bumbunya, masak dan sebagainya, kan itu juga butuh pengorbanan gitu kan ya. Nah Itu terus kita effort. disuruh makan, misalnya kita bareng-bareng tuh, kita bareng-bareng, misalnya ada 5 orang lah, 5 orang, terus disuruh makan. Nah kan 5 orang ini bisa kita sebut sebagai suatu kelompok kan, suatu kelompok. Kalau misalnya kita ngambil dari pengertian fardhu kifayah sendiri kan, fardhu kifayah itu hal yang wajib, tapi kalau misalnya sebagian atau beberapa orang di kelompok itu sudah melakukan, maka kewajibannya sudah gugur atau sudah selesai dan tidak mendapatkan dosa dan bisa mendapatkan pahala gitu. Kayak misalnya menyolatkan jenazah. Nah itu kan fardhu kifayah hukumnya. Kalau misalnya di desa itu terus ada satu orang meninggal, nah makanya harus tuh sebagian atau beberapa orang itu buat menyolatkan si jenazah itu. Tapi kalau misalnya di desa itu sama sekali nggak ada yang nyolatin ya, jadi itu satu desa bakal kena dosa semua. Makanya itu hukum dari itu. Sobat Anve muter-muter ya. Kayaknya Aduh, sinyalnya barusan lagi sedikit ini ya. tapi cuma sebentar aja Oke, kok. Lanjut. Jadi siap. emang Oke. hubungannya sama fardu kifayah itu cuma perumpamaan ya, ketika kita dijamu atau mungkin mendapatkan hidangan di tempat saudara atau mungkin tetangga gitu ya, kita ngelegani untuk makan kayak gitu, biar Betul sama-sama banget sih. melegakan yang punya tuan rumah karena sudah bercapek-capek membuat makanan terus menyajikan kayak gitu. Benar kan Iya, sobat? betul banget. Betul banget Sobat Anve. Jadi emang hal yang sederhana ya, kayak kata-kata legani atau apa yang membuat lega, yang bikin, yang menjamu itu sebenarnya dampaknya gede banget sih. Nggak cuma kita sekedar makan doang terus ya udah, tapi itu benar-benar bisa membuat hati yang menjamu makan itu benar-benar seneng gitu. Wah, mereka mau makan oporku gitu. Padahal kayaknya menurutku nggak terlalu enak kalau dibandingkan sama opor yang di rumah makan gitu kan. Wah, itu kayak bisa membuat hati senang, itu juga mendapatkan pahala gitu. Gitu sih, kayaknya nggak sedalam ini, tapi kayak hal sederhana tapi kita bikin apa ya? Ya biar sedikit sedikit apa coba? Sedikit apa coba Sobat Anpe? Kan ganti orang lain kayak gitu, walaupun sebenarnya ya cuman hal kecil yang kita lakukan gitu kan sobat Bavi ya. Betul banget sih. Karena kan apa ya, kayak semua hal itu kita mulai dari hal yang kecil nggak sih, kayak misalnya hal yang besar atau misalnya apa gitu kan. Kan kalau misalnya nggak ada hal kecil ya nggak jadi hal besar kan. Ya benar sesuatu sesuatu hal itu dimulai dari yang kecil, seperti menabung. Betul. Ada bahasa apa tuh namanya, dikit-dikit no lama-lama menjadi bukit tuh loh. Apa coba? Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, ya itulah ya pokoknya. Jadi mungkin itu sih sedikit kita ngobrol tentang Oke, Sobat Anpe sepertinya lagi muter-muter. Oke, sudah gimana? balik lagi. Oke, balik lagi ya.
tadi ya kita ngobrol tentang tradisi Lebaran, kemudian apa sih yang perbedaan kalau di Indonesia, kemudian tadi juga contohnya di luar negeri, contohnya di Arab ya gitu. Ternyata ada beberapa perbedaan, ada juga yang sama meskipun samanya ya dikit-dikit beda lah ya tadi ya. Betul, tapi pada intinya kalau kita compare ya, semua itu sama sih. Kalau takbiran mesti ada ya kan, dasarnya takbir ya. Meskipun mungkin bentuknya berbeda, kalau misalnya kayak di Arab tuh takbirannya nggak keliling tapi cuma dikumandangkan pakai suara. Terus yang lain kayak mudik ya tetap ada kayak silaturahim. Terus hampers ya biasa kayak sodako gitu kan. Terus halal bihalal, jelas ada hidangan meskipun berbeda tapi kan kita juga sama-sama manusia, kita juga butuh makan. Kalau nggak makan Anda ngapa? Makan angin. Ya, oke. Tadi intinya semua tradisi apa ya, tradisinya tuh sama, cuman bentuknya yang berbeda, terus kegiatannya yang berbeda kayak gitu. Betul Ya banget. kan? Oh iya, satu lagi nih. Kalau misalnya di Indonesia, kenapa ada Fardhu Kifayah? Sebenarnya nggak ada hubungannya juga sama syariah juga ya, lebih ke perumpamaan tadi ya. Jadi, kenapa Fardhu Kifayah yang kenapa warga masyarakat Indonesia maksudnya ya, masyarakat Indonesia itu kayak Fardhu Kifayah untuk menyediakan opor karena kalau misalnya nggak ada sama sekali yang bikin opor ya kayak nggak afdol kan lebarannya, jadi kayak kalau udah ada sebagian orang yang bikin opor ya ya udah afdol lebaran aja gitu kan. meskipun kita nggak bisa benar-benar masukin juga Fardhu Kifayah di situ tapi lebih ke kayak analogi aja sih. Analogi. Ya. Analoginya tuh kalau misalnya ya istilahnya ya lebaran tuh identik dengan itu, kalau nggak ada itu tuh kayaknya hampa gitu Iya tidak. betul banget kan makanya kita sebut hidangan fardhu gitu kan. Hidangan wajib. Meskipun tetap kifayah cuma sekelompok aja gitu. Ya, Oke. benar. Masya Allah tadi sudah ada beberapa teman-teman yang join, walaupun join out, it's okay. Iya tapi alhamdulillah banyak yang mau ngeklik ya. Padahal ini kita baru ini ya mencoba ngobrol sesuatu yang nggak berat sih, cuman biasanya kan kalau ngobrol ya udahlah ngobrol aja gitu. Cuman di sini kita Betul. kita khususkan temanya karena hari Lebaran Idul Fitri. Oke. Mungkin Oke, mau ada yang mungkin aku ingin sedikit nih sih yang lagi happening itu. Marhaban tiba. Oh, salah ya. Tapi udah lewat juga sih Ramadan, tapi ya semoga di tahun depan kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Semoga ya, insya Allah dengan Amin keadaan insya Allah. kayak gitu. Ada yang Betul, mau tambahin amin. nggak? Sofai, Udin, Ovi. Udah itu aja, udah cukup baik. Nggak terasa sih, udah setengah jam lebih ya, lebih 10 menit. Ya. Mungkin dari Sobat Anve ada yang ingin ditambahin? Nah mungkin dari kita ngobrol-ngobrol tadi, ini ya di sini karena kita ya ngobrolnya berdua. Nanti teman-teman kalau yang misalnya nonton IGTV lah ya, ini mungkin bisa komen terkait dengan kegiatan atau tradisi apa sih yang dilakukan di tempatnya masing-masing. Karena kalau di Indonesia kan pastinya kita berbagai macam suku dan budaya, pastinya dari Sabang sampai Merauke, meskipun di Indonesia pun tetap memiliki budaya yang beda-beda kan lebarannya di tempatnya masing-masing. Betul. Jadi mungkin bisa mengkoreksi dari yang kita katakan atau mungkin menambahkan juga boleh. Aku maunya apa bentar deh. Selamat datang Endri sama Ayu. Itu adik-adik kita loh, nah. Iya. Oke. Itu sih kalau dari aku. Oke. Terus apa nih habis ini? Udah sih, kita mungkin itu dulu kali ya. Baik. Mungkin kita cukupkan dulu kali ya dari sesi kali ini. Mungkin kita akan bertemu lagi semoga ya di pertemuan. Wih, ada yang ngasih love. Terima kasih.
di Terima kasih. ngobat selanjutnya ya, ngobrol Ya. bermanfaat. Dari kita mungkin banyak salah kata juga dari tadi ya. Semoga teman-teman bisa memaafkan karena apalagi sekarang masih lebaran juga kan. Kita juga minta maaf. Mohon maaf lahir dan batin gitu kan ya. Semoga kita bisa selalu diberi kesehatan, diberi nikmat sama Allah biar kita bisa ketemu lagi sama Ramadan tahun depan gitu ya. Allah, Oke. semoga bisa bertemu dengan keadaan yang lebih baik lagi, dengan pribadi yang Amin ya lebih baik rabbal lagi. alamin. Terima kasih Sobat Wafi Amin. sudah bergabung menemani saya di kesempatan kali ini dalam segmen yang sangat wow. Woy. Semoga bisa Oke. bisa bertemu secara langsung atau mungkin ya secara virtual gini juga apa-apa sih ya. Oke. Iya, seadanya dulu kali ya. Ya, yang penting kita cari aman lah ya, biar Aman, cari aman. menghindarkan mudarat gitu kan. Belajar dari yang lalu ya, sahabat Sobat Wafi, belajar dari kesalahan yang lalu agar lebih baik Emang ke salah depan. apa nih? Enggak. Oke, kita cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung tadi join. Nanti kalau misalnya ada yang belum nonton bisa di Instagram saya. Sobat Jangan lupa, juga bisa. sebelum ini jangan lupa follow dulu Instagram kita. Waduh, kan mereka udah follow ya, teman-teman udah follow ya. Maksudnya ajak yang lain lah follow Instagram kita gitu. Anak aja gak apa-apa deh. Aku nggak usah nggak apa-apa. Oke, udah ya sekian. Terima kasih Sobat Wafi, teman-teman semuanya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Woi, terima kasih untuk love-nya, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih love-nya. Terima kasih yang ada di sana. Terima kasih. Ya udah ya Waf, Sobat Wafi, kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di ngobat selanjutnya.